Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya ingin membantu teman-teman untuk memahami dan mengoperasikan aplikasi VIP melalui tugas saya, yang mana ini adalah tugas mata kuliah metode elemen hingga, tugas satu individu on field case untuk menganalisa struktur dari toren air yang ada di visit Universitas Sumatera Utara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diki Ardana dengan NIM 220404053. Di sini ada outline pembahasan yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama itu, saya akan membahas mengenai informasi dari penelitian saya. Yang kedua, ini adalah penjelasan dari skrip yang akan dikerjakan di VIP nanti. Dan yang ketiga adalah perbandingan hasil pengoperasian aplikasi VIP dengan software lain. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu informasi penelitian. Untuk lokasi penelitiannya di sini saya berada di Jalan Dr. Ahmad Sofyan nomor 1A Universitas Sumatera Utara, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan kode pos 202222 depan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berikut adalah tampak jika dilihat dari Google Maps, dan ini jika ditampak, ya ini street view dari Google Maps juga. Nah, di sini kurang kelihatan. Nah, ini untuk gambar toren air bersih yang akan saya tinjau. Selanjutnya, di informasi penelitian ini saya akan membahas mengenai spesifikasi dari materialnya yang akan kita gunakan nanti. Di sini juga dapat dilihat eh, pemodelannya, pemodelan dua dimensinya untuk toren air yang saya tinjau. Untuk spesifikasi materialnya, yang pertama ada modulus elastisitas baja yaitu 200.000 MPa. Di sini saya menggunakan untuk perhitungan yang ada di sini saya semua mengkonversi hitungannya ke dalam kilonewton per meter kuadrat. Sehingga untuk modul elastisitasnya juga saya konversi menjadi 200 juta kilonewton per milimeter per meter kuadrat. Untuk yang kedua itu ukuran profil siku baja material satu. Oh iya, teman-teman ini untuk profil saya kebetulan ini saya menggunakan dua material. Eh, Sebenarnya bisa dibilang nih cuma satu material, sama-sama baja. Tetapi untuk profilnya itu memiliki ukuran yang berbeda, sehingga saya membuatnya ini menjadi dua material. Untuk ukuran profil siku baja material satu yang pertama itu dengan ukuran 60 mm kali 60 mm kali 4 mm. Sehingga didapat dari tabel baja, luas penampang material baja satunya ini adalah 0,000462 meter kuadrat. Untuk ukuran profil siku baja material yang kedua adalah 40 mm kali 40 mm kali 3 mm. Dan luas penampang material bajanya adalah 0,002336 meter kuadrat. Di toren ini dapat kita lihat di situ kan ada toren air tuh dengan kapasitas 2.200 liter. Itu sempat saya cek, saya lihat itu saya lupa sih menampilkannya di sini. Itu saya lihat dari spesifikasi mana? Spesifikasi dari sebuah perusahaan itu dari toren dengan merek Penguin. Dia toren air kapasitas 2.200 liter itu memiliki berat, saya lupa, cuman saat sudah saya konversi di sini sehingga dia menjadi 10 kilonewton dan 10 kilonewton. Jadi ini kan 20 kilonewton, jadi dibagi dua di join 5 dan join 6-nya sehingga dia menjadi 10 kilonewton dan 10 kilonewton. Nah, di sini saya menganggap beban horizontal ini adalah beban angin sebesar 5 kilonewton yang berada di join 6 mengarah ke kiri. Ini untuk tabel baja yang tadi saya sebut. Di sini dapat kita lihat untuk yang
ukuran profil siku baja material yang kedua ini ada 40 kali 40 kali 3. Di situ terdapat luas penampangnya dalam satuan sentimeter kuadrat. Kalau tadi mengapa di sini saya konversi dulu ke meter kuadrat karena di sini nanti saya akan menggunakan semua satuannya itu adalah kilonewton per meter. Begitu juga dengan yang ukuran profil siku baja satunya tadi yaitu 60 kali 60 kali 4 sehingga luas penampangnya adalah 4,692 cm kuadrat. Selanjutnya untuk pembagiannya, ini kan tadi seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasanya di sini kan ada dua material, sehingga terbagi dong untuk batang-batangnya ini yang mana-mana aja. Untuk luas penampang material baja satu, yang menggunakan material baja satu, ini adalah elemen batang satu, elemen batang dua, elemen batang tiga, elemen batang empat, elemen batang 14, elemen batang 15, elemen batang 16, dan elemen batang 17. Jadi ini yang menggunakan material baja satu ini adalah eh, yang berada di pinggir-pinggirnya ini teman-teman. Yang berada di kiri dan sebelah kanannya. Untuk nomor elemennya ini ditandai dengan yang kotak warna oranye ini. Lalu untuk yang menggunakan material baja yang kedua itu adalah elemen batang 5, elemen batang 6, elemen batang 7, elemen batang 8, elemen batang 9, elemen batang 10, dan elemen batang 11, dan elemen batang 12, dan elemen batang 13. Selanjutnya ini ada koordinat tiap joinnya. Ini juga harus harus kita ketahui sehingga nanti memudahkan kita untuk di VIP-nya. Nah, ini untuk koordinat ini sebenarnya tidak ada ketetapan di mana titik awal mulanya. Mul di mana titik awal mulai 0,00-nya. Tetapi agar lebih gampang itu saya menggunakan titik 0,00 itu adalah titik join atau titik nodal yang berada di paling bawah dan paling kiri. Jadi di join satu ini teman-teman, di join satu saya menggunakan koordinat 0,0. Nah, bagaimana untuk mencari koordinatnya yang lain? Itu saat saat saya survei itu saya hitung perbedaan antara yang elemen batang 13 dan elemen batang 11 dan elemen batang 10. Eh, elemen batang 13, elemen batang 11 dan elemen batang 9 ini teman-teman. Nah, karena ini sudah saya ukur dan dia tuh ada selisih 10 cm per kenaikan levelnya itu sehingga sudah kita ketahui setiap kenaikannya itu dia akan bergeser koordinatnya ke arah kanan 5 cm dan ke arah kiri 5 cm sehingga koordinatnya itu juga berubah. Karena tadi kita satuannya itu adalah ke meter sehingga satuan di koordinat ini juga saya ubah menjadi yang awal sentimeter saya ubah menjadi meter sehingga koordinatnya seperti ini. Setelah dapat koordinatnya, masuk ke penjelasan script. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penjelasan script input VIP. Di sini ada penampakan script yang saya buat. Ini untuk secara keseluruhannya, secara garis besar aja dilihat. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk yang baris pertama itu adalah VIP eh, bintang 2 kali ya. Ini jika kalian, jika teman-teman sekalian udah mengambil mata kuliah pemrograman komputer, seharusnya kayak teman-teman sudah tahu, jikalau untuk memulai suatu program itu kita membutuhkan kayak sebuah komen, sebuah perintah gitu kan. Untuk di pemrograman komputer yang lalu, mata kuliah pemrograman komputer yang lalu, kita kan menggunakan Fortran. Nah, untuk memulai setiap program itu kan kita harus menggunakan start program dan untuk mengakhiri end program. Ini sama teman-teman, sama seperti Fortran kemarin. Jadi VIP bintang 2 kali itu eh, bisa kita andaikan itu sebagai start program. Lalu yang sebelah
namanya itu sama juga seperti di Fortran itu adalah nama dari program yang ingin kita buat. Ingat ya teman-teman, ini adalah nama program. Jadi nama program itu tidak harus sama dengan nama file. Itu perlu digarisbawahi, itu perlu kita ingat juga bahwasannya nama program itu tidak harus sama dengan nama file kita. Seperti ini sudah saya jelaskan juga di sini. Dalam penggunaan software VIP, komen wajib yang digunakan adalah VIP bintang 2 kali. Komen ini dimasukkan agar proses running program dapat berjalan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, VIP bintang 2 kali ini adalah komen yang wajib dimasukkan karena dia tuh sama seperti start program di Fortran. Jadi jika ini nggak ada, program ini nggak bisa jalan. Lalu yang saya tandai dengan warna merah inilah, yang warna merah ini itu adalah nama programnya. Selanjutnya ini adalah kode-kode yang ada di VIP ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada enam kolom di baris kedua ini. Masing-masing angka ini mempresentasikan sesuatu. Jadi untuk angka 10 di kolom pertama ini itu menyatakan jumlah node atau join yang terdapat pada struktur kita. Jadi untuk pada struktur saya ini terdapat 10 join ya. Ada 10 join yang terdapat pada struktur saya. Lalu yang selanjutnya itu adalah angka 17. Angka 17 ini tuh mempresentasikan jumlah banyaknya elemen yang terdapat pada struktur kita. Pada struktur saya itu terdapat 17 elemen batang. Lalu angka yang ketiga itu angka 2 pada kolom ketiga menyatakan jumlah material yang digunakan pada struktur tersebut. Nah, di sini kan saya menggunakan dua material seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sebab itu di kolom ketiga ini angka yang dimasukkan adalah angka 2. Jika teman-teman menggunakan 3 material, maka teman-teman menggunakan angka 3. Eh, tapi perlu diingat lagi teman-teman ya, ini sebuah catatan juga untuk teman-teman. Angka yang kita masukkan di awal ini itu adalah angka jumlah maksimum. Sekali lagi saya ucapkan angka yang kita masukkan di sini itu adalah angka jumlah maksimum. Jadi misalnya di struktur saya ada 10 join nih, tetapi angka yang saya masukkan di sini itu adalah angka 15. Itu nggak apa-apa teman-teman. Itu juga akan ada error sama sekali di apanya di scriptnya nanti. Cuman kan agak bikin bingung kita nanti. Ini 15 ini apa? Jadi eh, kalau bisa disamakan aja angka dari yang kita punya dengan angka maksimalnya. Sehingga jika kita pun tidak sengaja berlebih memasukkannya, dia akan langsung tidak berjalan. Jadi kita tahu bahwasanya kita kelebihan gitu naro joinnya. Tetapi misalnya teman-teman itu nggak sengaja memasukkan itu angka 16, padahal elemen rangka batang teman-teman itu cuma 15, nah itu nggak apa-apa teman-teman. Karena angka yang dimasukkan di sini itu adalah angka maksimal. Jadi kalau misalnya dia tuh angka yang kita masukkan di sini tuh melebihi eh, angka yang kita punya itu nggak apa-apa. Tetapi kalau kurang dia nggak bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya saya mempunyai 10 join tadi kan, tapi angka yang saya masukkan di sini itu 9, maka program ini nggak bisa berjalan. Baiklah, selanjutnya itu untuk kolom keempatnya itu dia menyatakan jumlah DOF atau Degree of Freedom. Dan yang kelimanya itu menyatakan jumlah boundary conditionnya. Dan angka yang terakhir itu menyatakan jumlah gaya yang bekerja pada strukturnya. Selanjutnya, nah ini selanjutnya itu adalah sebenarnya ini bukan perintah ya. Tanda seru ini sebenarnya bukan perintah, sama seperti di Fortran juga. Tanda seru ini itu hanya menampilkan sebuah catatan aja sih untuk kita. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu, seperti yang saya buat nih di sini, di bawah deklarasi angka-angka tadi, saya membuat tanda seru. 10 itu 10 apa, 17 itu apa, 2 itu apa, 2 itu apa, 2 itu apa, dan 3 itu apa. Jadi tanda seru ini tuh nggak pengaruh teman-teman sama skrip kita. Tanda seru ini cuma untuk catatan aja kalau kita mau. Kalau nggak dibuat juga sebenarnya nggak apa-apa. Lalu yang selanjutnya itu adalah komen material. Untuk material ini tuh
perintah untuk mendeklarasikan jenis-jenis material yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan, sebenarnya saya menggunakan satu material aja, cuman eh, material yang saya gunakan ini kenapa saya deklarasikan dua? Karena material yang saya gunakan ini memiliki dua ukuran yang berbeda, sehingga saya tuh harus menggunakan dua material untuk menaruh luas penampangnya. Lalu untuk, oh, saya lupa penjelasan. Lalu di sebelah material itu kan ada angka satu dan angka 2. Angka satu dan angka 2 itu adalah angka dari material yang telah kita tandai. Untuk angkanya sebenarnya terserah mau material 2 atau material 3 itu terserah. Yang penting itu sebagai label aja untuk kita. Jadi misalnya kita di sini menggunakan material satu atau di atasnya nggak usah ada material satu langsung material 3 misalnya nih. Langsung material 3 dan material 4. Ya, itu juga nggak apa-apa sebenarnya tanpa material satu juga nggak apa-apa. Tapi nanti di komen bawahnya kita juga harus meletakkan label dari material yang kita buat tadi. Karena di sini saya membuatnya material satu dan material dua. Di label bawah nanti saya harus menggunakan nilai satu dan 2 untuk memasukkan material ini. Selanjutnya komen trust. Trust ini untuk mendeklarasikan struktur yang kita gunakan pada material tersebut. Selanjutnya ada elastis. Elastik. Perintah ini mendeklarasikan nilai-nilai yang akan dijadikan sebagai parameter dalam penentuan kekuatan material. Maksudnya apa? Eh, jadi dalam penentuan baja itu kan kita misalnya ada nilai ini yang diketahui itu nilainya apa saja dan apa yang tidak diketahui. Nah, kita tuh bisa menyesuaikan teman-teman, bisa menyesuaikan nilai yang kita masukkan itu berdasarkan data yang kita punya. Untuk modul elastisitas kan baja sudah kita ketahui. Lalu yang selanjutnya ini, oh, ini kan elastis XXX itu yang pertama itu ada pilihan-pilihannya teman-teman. Karena tadi seperti yang sudah saya bilang, ini XXX-nya itu ditentukan dari parameter yang kita punya itu gitu. Data-data yang kita punya itu apa-apa saja. Karena yang kita punya itu adalah data modulus elastisitas, sehingga saya menggunakan elastik isotropik yang mana dia tuh hanya memerlukan nilai modulus elastisitas dan nilai Poisson ratio. Tapi selain isotropik ini juga ada nilai-nilai juga ada komen-komen lain tipe-tipenya seperti yang saya tampilkan di sini seperti tipe ortotropik dan transverse. Di sini jika dia memiliki nilai Poisson ratio dan rasio gesernya. Nilai kuat gesernya, maaf. Selanjutnya itu adalah comment cross section. Cross section itu adalah perintah untuk memasukkan nilai penampang materialnya. Itu nilai luas penampang material tadi sudah saya tampilkan di slide-slide sebelumnya. Itu adalah tidak nilainya itu didapat dari tabel baja. Selanjutnya komen koordinat. Koordinat M, X, Y, Z. Jadi di koordinat ini kan terdapat 4 kolom yang seperti teman-teman lihat. Oh maaf, di sini saya lupa memasukkan satu kolom lagi. Soal kolom yang pertama itu tidak saya masukkan kemari. Jadi untuk kolom yang pertama itu adalah kolom untuk menyatakan nomor nomor joinnya teman-teman, nomor nodenya. Jadi misalnya di situ kolom pertama itu kan satu, kolom pertama baris pertama itu satu, artinya itu join satu berada di koordinat 0,0. Tuh. Jadi kolom pertama itu adalah koordinatnya, maaf, kolom pertama itu adalah nomor joinnya, kolom kedua itu adalah increment pada strukturnya, kolom ketiga adalah koordinatnya pada sumbu X. Kolom keempat itu adalah koordinatnya pada sumbu Y. Nah, kenapa di sini ada tambahan lagi eh, kolom kelima? Kolom kelima itu adalah jika dimensi yang kita buat di VIP ini adalah 3 dimensi. Jadi
Di VIP ini teman-teman nggak terbatas hanya dua dimensi aja. Di VIP ini juga bisa ditinjau melalui tiga dimensi jika kita memasukkan data-datanya. Namun kan tadi saya sudah mendeklarasikan bahwasannya kita hanya menggunakan eh, dua arah saja. Sebab itu di sini komennya itu hanya sampai ke yang Y, yaitu letak titik koordinat pada sumbu Y. Sehingga untuk yang Z-nya itu tidak ada nilainya. Untuk komen selanjutnya itu adalah komen elemen. Untuk komen elemen itu sama seperti tadi juga ada 5 elemen. Maaf, ada 5 kolom. Di sini saya menandainya itu dengan kolom N, I, M, S, dan E. Untuk kolom I itu saya representasikan sebagai number. Itu adalah kolom pertama yang menyatakan dari nomor dari elemen struktur tersebut. Jadi misalnya elemen batang satu, elemen batang 2, elemen batang 3, dan seterusnya. Yang kedua itu adalah kolom yang menyatakan increment dari struktur tersebut. Sedangkan kolom yang ketiga itu adalah kolom yang menyatakan material. Seperti yang teman-teman lihat untuk kolom ketiga ini mungkin jika teman-teman menonton video teman-teman saya yang lain, itu mungkin untuk di kolom ketiganya mereka masukkannya itu satu semua. Karena kebanyakan dari mereka itu saat survei menemukan struktur yang memiliki ukuran baja itu yang sama gitu antara kiri kanannya dan yang di tengah-tengah. Kebetulan saya tuh menemukan yang seperti yang saya jelaskan tadi, kiri kanan dan tengahnya itu berbeda. Sehingga saya memiliki dua material. Sehingga untuk kolom ketiga ini nilainya juga beragam. Ada yang satu, ada yang dua, dan ada yang satu lagi. Disesuaikan aja berdasarkan elemen batang tersebut itu masuk ke elemen batang satu atau elemen batang dua. Untuk elemen batang satu atau elemen batang duanya itu yang saya jelaskan tadi yang berdasarkan label. Jadi misalnya teman-teman melabelinya itu dengan elemen batang 3 dan elemen batang 4, maka untuk kolom ketiga ini teman-teman memasukkan angkanya itu adalah 3 dan 4. Sesuaikan saja dengan label yang teman-teman buat. Lalu untuk kolom keempatnya itu menyatakan eh, elemen batang ini dimulai dari join mana gitu. Kolom keempat menyatakan titik awal node pada elemen tersebut. Ya, kolom keempat ini menyatakan koordinat awal gitu, titik awal dari elemen itu. Eh, ini perlu dijadikan catatan, teman-teman, perlu jadikan catatan juga. Jika teman-teman lupa, saya mengingatkan ini dalam analisa struktur 4 juga sudah dijelaskan bahwasanya untuk tinjauan dari struktur itu selalu dilakukan dari sebelah kiri. Sehingga teman-teman itu harus membuatnya itu dari sebelah kiri ke kanan. Jika misalnya teman-teman itu di sebelah kirinya itu adalah join 10, tapi di sebelah kanannya adalah join 9, maka tinjauannya bukan 9 ke 10 melainkan 10 ke 9. Yang penting teman-teman ingat aja dia tuh dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Seperti arah putaran arah jarum lawan. Searah jarum jam, searah putaran jarum jam. Seperti yang teman-teman lihat di sini untuk batang satu itu dimulai dari join satu ke join 2. Untuk batang 2 dimulai dari join 2 ke join 3 dan seterusnya. Teman-teman dapat balik lagi ke slide-slide awal untuk melihat tinjauannya. Seperti ini juga kasus yang berada di elemen batang 14 ini dia elemen batang dimulai dari join 10 ke join 9, bukan join 9 ke join 10. Coba kita lihat lagi tinjauan dua dimensinya untuk batang 14 tadi ya. Ini untuk batang 14, teman-teman lihat itu kan dia dari bawah ke atas, dari 10 ke 9. Jadi untuk yang batang 12 dia tuh tinjauannya dari 1 ke 9. Tinjauan
Untuk batang 10 dari 3 ke 9 gitu. Jadi semuanya itu selalu dimulai dari kiri ke kanan. Baiklah lanjut. Untuk kolom yang terakhir itu adalah kolom kelima yang menyatakan tidak aktif pada elemen tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau yang kolom keempat itu adalah titik awalnya, kolom kelimanya itu adalah titik akhirnya, titik akhir dari elemen batang tersebut. Lalu selanjutnya adalah comment boundary restraint. Untuk boundary restraint ini itu adalah jenis tumpuan yang kita gunakan. Karena saya menggunakan tumpuan sendi-sendi, oleh sebab itu nilainya itu adalah 011. Di sini ada penjelasannya kenapa 011, bisa teman-teman baca sendiri. Untuk kolom pertama menyatakan number, kolom kedua menyatakan increment, kolom ketiga menyatakan koordinat X, keempat menyatakan koordinat Y, dan kelima menyatakan koordinat Z. Teman-teman baca lebih lanjut aja. Untuk ini sama kok seperti yang sebelumnya. Selanjutnya itu adalah comment force yang menyatakan banyaknya gaya yang bekerja pada struktur tersebut. Di sini tuh ada 4 kolom untuk di comment force ini. Kolom pertama itu menyatakan number, adalah itu ini menyatakan gaya itu bekerja pada join mana. Karena tadi bebannya itu berada di join 5 dan join 6, maka numbernya juga berada di 5 dan 6. Lalu adalah incrementnya itu karena tidak ada, maka dia 0, koordinat X-nya. Jadi gaya yang bekerja pada koordinat X itu ada atau enggak, atau gaya yang bekerja pada gaya horizontalnya itu ada atau enggak gitu. Karena di join 5 itu tidak ada gayanya, maka nilainya 0. Tetapi di join 5 itu terdapat gaya ke bawah atau gaya pada koordinat Y, pada sumbu vertikalnya. Sehingga karena dia ke arahnya ke bawah, nilainya adalah negatif. Kalau dia ke atas, nilainya adalah positif. Karena dia ke bawah, nilainya adalah negatif 10. Untuk join 6, karena dia ada gaya horizontal ke sebelah kiri, maka nilainya itu adalah negatif 5. Dan di join 6 ini juga ada nilai beban ke bawah, sehingga nilainya juga min 10. Lalu untuk selanjutnya ini adalah komen nmesh, batch, check, dan plot mesh. Untuk pengertiannya bisa teman-teman baca saja sudah saya tampilkan di sini. Karena untuk perintah ini tuh sebenarnya nggak pengaruh ke skripnya, nggak pengaruh ke hasilnya nanti. Sebenarnya pengaruh, gimana bilangnya? Untuk komen ini tuh nggak pengaruh ke nilai-nilai dari struktur tersebut. Komen ini tuh hanya untuk menjalankan menjalankan codingan itu, menjalankan skrip kita dan melakukan perintah-perintah yang kita berikan. Jadi untuk nmesh dia untuk mengakhiri perintah dari seputar strukturnya, untuk batch itu melakukan pemeriksaan, untuk cek juga melakukan pengecekan, dan plot mesh itu saat kita membuka VIP-nya itu nanti dia akan langsung menampilkan modelnya dalam bentuk 2D. Ini juga sama, komen dari tangen hingga ke upload material. Perintah ini melakukan perhitungan dan print out hasil ke file output. Jadi teman-teman untuk perintah-perintah yang dari tangen sampai plot material ini itu tuh eh, kita tuh ingin menampilkan apa saja ke file output kita nanti. Itulah perintah-perintah yang kita masukkan. Jika saya ingin menampilkan displacement-nya, keterangan nilai-nilai yang ada di displacement-nya itu, maka saya harus memasukkan di sini itu adalah displacement all itu harus saya tampilkan. Jika enggak, dia tuh akan muncul nanti di print out hasil filenya. Lalu selanjutnya itu ada comment N untuk mengakhiri seluruh program yang ada di atasnya. Comment interaktif untuk melakukan agar kita tuh bisa berinteraksi dengan aplikasinya. Jadi kita tuh bisa melakukan pengecekan langsung di aplikasi VIP-nya. Jadi kita tuh nggak perlu buka-buka file outputnya dulu kan. Karena kan jika kita masih ingin mengetahui apakah ada yang kesalahan, kita bisa langsung lihat di aplikasi VIP-nya aja. Nggak usah lihat dari file outputnya dulu. Itu kegunaan dari komen interaktif.
Lalu selanjutnya itu adalah comment stop. Comment stop ini untuk memberhentikan comment stop ini memberikan kita hak untuk berhenti dari komen interaktif. Jadi jika komen interaktif itu memberikan kita hak untuk melakukan pengecekan di aplikasi VIP-nya, untuk comment stop ini memberikan kita hak untuk berhenti melakukan interaksi. Jadi jika kita memasukkan comment stop juga nanti di VIP-nya, maka stop ini akan berfungsi. Jadi kita bakal bisa keluar dari aplikasi VIP-nya. Selanjutnya, untuk perbandingan hasilnya, di sini saya menggunakan perbandingannya itu ke SAP 2000. Ini untuk pemodelan untuk pemodelan 2D dalam bentuk VIP dan ini adalah pemodelannya dalam SAP 2000. Selanjutnya ini adalah hasil outputnya, bisa teman-teman lihat. Ini ya masih seputar informasi yang ada pada strukturnya ya. Ini masih output yang ada dan nilai informasi strukturnya. Selanjutnya ini adalah, oh ini juga masih nilai yang ada strukturnya, nilai strukturnya. Nah dari sini tuh mulai masuk ke komen-komen yang kita masukkan tadi teman-teman. Di sini kan ada nih, cek, plot mesh, tangen, form, solve, displacement all, stress all, reaction all, dan plot material. Ini tuh kan yang kita masukkan tadi kan komennya. Sehingga dia muncul nih di outputnya. Seperti yang di sebelah kiri tuh komen-komen apa aja yang kita masukkan. Di sebelah kanan itulah penjelasan komen-komennya. Komen yang pertama cek. Maka di sebelah kanan dinyatakan komen cek membutuhkan waktu sekian-sekian untuk melakukan komennya. Maka nilai yang keluar adalah nilai DOF dan nilai fixnya. Nilai DOF dan nilai yang tertahannya. Itulah yang dilakukan pengecekan oleh komen satu. Selanjutnya komen 2 plot mesh. Tidak membutuhkan waktu untuk menampilkan, oh membutuhkan tuh 0,01 untuk menampilkannya ke dalam VIP. Untuk komen 3 tangen juga memerlukan waktu 0,26. Lalu dia melakukan condition check untuk komen tang ini dia untuk komen tangan ini dia melakukan pengecekan ya, melakukan pengecekan di maksimum itu berapa, di minimum itu berapa, dan rasionya berapa, dan maksimum nomor diagonal digital lossnya. Lalu ada selanjutnya ada penjelasan dari komen keempat, komen kelima, dan komen keenam. Ini adalah perbandingan hasil eh, untuk struktur saya di VIP dan di SAP 2000. Lihat, jika teman-teman lihat nilai hasilnya itu hanya berbeda sekitar koma-koma saja. Dilihat di sini di displacement 2-nya untuk yang join 2 itu adalah min 3,06 pangkat negatif 4 ya. Sementara di sebelah kanan di SAP itu 3,4 pangkat 0,5 pangkat negatif 0,5. Hasilnya itu kurang lebih sama. Di situ hanya berbeda, kelihatan berbeda karena nilai dari desimal yang ditampilkan berbeda sehingga pangkatnya juga berbeda. Selanjutnya untuk hasil output ini adalah untuk nilai stresnya. Teman-teman juga bisa lihat kasusnya juga sama seperti yang tadi. Di sebelah di SAP itu dia tidak melakukan perpangkatan sementara di PIP ini karena dia toleransi ketelitiannya itu sampai sampai 10 pangkat 16 sehingga dia melakukan pemangkatan itu negatif 2,5 pangkat 10 pangkat 1. Jadi kalau dikalikan itu kan jadi sekitar eh, negatif 25. Kalau di SAP itu dia nilainya negatif 24,9. Selanjutnya ini adalah nodal reaksinya. Di sini reaksinya untuk di strip itu adalah 4,6474 sementara untuk di SAP itu adalah 4,674. Baiklah, selanjutnya juga ini adalah perbandingan dari hasil output dan visualisasi. Ini oh ya ini adalah hasil output dan visualisasinya. Jadi untuk neural reaction inilah ini yang saya sebutkan tadi di VIP itu kita bisa melakukan interaksi ketika kita meminta untuk menampilkan
oleh reactionnya. Maka jika teman-teman lihat itu di pemodelan yang warna biru itu kan ada titik-titik warna kuning, itu dia sebenarnya memiliki tanda panah, cuman karena dia berbagi tanda panah, dia sedikit ke kiri, sedikit ke bawah, sehingga dia tuh eh, arahnya tuh seperti itu. Itu untuk anodal reactionnya, itu untuk reaksi peletakannya. Di sini adalah selanjutnya tuh displacement pada sumbu X. Nah, jika teman-teman lihat tuh juga ada nilainya tuh di sub sama di VIP-nya itu ada nilainya untuk join 1 sama join 10 itu kan nilainya 0. Maka teman-teman bisa lihat untuk join satunya itu berwarna merah dan join 10 juga berwarna merah. Yang mana untuk displacement ini nilai merah itu adalah nilai yang paling rendah. Teman-teman juga bisa lihat itu untuk di sebelah kanan dari pemodelannya itu sedikit ada kayak keterangan warna-warna dari yang ada di pemodelan VIP-nya. Untuk yang warna ungu itu yang displacement-nya paling tinggi karena kan di atas tadi terdapat beban kan, sehingga displacement itu lebih tinggi di sana. Ini juga ada displacement pada sumbu Y, ini displacement yang mengarah ke bawah. Sama seperti yang tadi, yang untuk displacement 1, untuk nilai yang paling kecilnya itu adalah nilai yang merah, sementara nilai paling besarnya itu adalah nilai yang warna ungu. Di sini tuh nggak ada yang sampai warna ungu ya, tapi ada yang sampai warna biru. Dianya ada yang warna biru dia untuk jadi beban yang yang paling sedikit mengalami displacement itu adalah yang ke sebelah kanan. Karena tadi kan dia juga didorong dari arah angin ke sebelah kiri sehingga displacement di sebelah kanan itu sedikit lebih kurang daripada yang di sebelah kiri. Untuk berikutnya ini adalah kemudian untuk internal force-nya. Untuk internal force-nya ini teman-teman dapat lihat eh, untuk nilai yang paling besar itu adalah yang warna ungu internal. Jadi yang paling banyak itu ada di sebelah kiri. Bagian sebelah kiri itu sangat terbebani dari gaya ke bawah dan gaya ke sampingnya. Karena tadi kan gayanya mengarah ke sebelah kiri dan mengarah ke bawah, sehingga pada sudut paling kiri bawah itu mengalami beban yang paling besar di antara antara bagian-bagian strukturnya yang lain. Dia mengalami nilainya itu sekitar 25-an ya. Di sini dapat dilihat yang warna ungu itu 25022 pangkat 10 pangkat 1. Jadi sekitar 25, ya sekitar 25-an. Dapat dilihat di sub dan di VIP-nya. Ini adalah dokumentasi saya saat survei di lapangan. Eh, ini daftar pustakanya. Tapi sebelum saya menutup kan ini untuk PPT sudah habis sebenarnya. Tapi saya ingin menunjukkan juga kepada teman-teman lah mungkin misalnya bingung bagaimana cara mengoperasikan VIP-nya itu. Jadi teman-teman untuk mengoperasikan aplikasi VIP ini sebenarnya gampang. Ini sama seperti teman-teman itu di bab 6 pemrograman komputer yang lalu tentang external file. Jadi kita tuh cukup membuat scriptnya itu di luar scriptnya dulu seperti ini. Setelah kita buat scriptnya, untuk pembuatan scriptnya kan sudah saya jelaskan di video apa di slide-slide PPT sebelumnya. Setelah kita membuat scriptnya di luar seperti ini, maka kita hanya perlu memasukkan scriptnya ini ke dalam aplikasi VIP-nya. Ya, ini gimana cara untuk Ya kan kita sudah buat skripnya ini duluan di luar. Setelah itu kita masuk ke aplikasi VIP-nya. Dengan syarat teman-teman ya, dengan syarat file yang sudah kita buat itu harus sudah kita pastikan berada satu folder dengan aplikasi VIP-nya. Jadi jika teman-teman kemarin menyimpan aplikasi VIP-nya di mana, ini ada di sini nih aplikasi VIP saya, maka file itu juga harus ada berada di folder yang sama. Tidak boleh di folder yang berbeda. Hah?
Setelah kita melakukan, setelah kita memasukkan file tadi ke dalam folder yang sama, kita buka aplikasi VIP-nya. Maka tampilan VIP-nya itu akan seperti ini jika teman-teman sudah pernah melakukan pengujian di aplikasi VIP-nya. Jika teman-teman sudah pernah, maka teman-teman harus melakukan redefine all dulu. Ketik R di sini, lalu ketik Enter. Tetapi jika teman-teman belum pernah, langsung aja ke tahap yang ini, yang selanjutnya akan saya jelaskan. Jika belum pernah, teman-teman langsung memasukkan nama filenya. Tetapi jika teman-teman belum pernah memasukkan nama, jika teman-teman sudah pernah menguji coba VIP, teman-teman harus satu nge-redefine dulu, nge-redefine semua informasinya. Jadi seperti tadi nama file saya itu adalah tugas satu torrent visit. Oh ya, untuk nama file ini harus diperhatikan ya teman-teman besar kecilnya karena ini sangat pengaruh. Jika salah, dia akan nggak kebaca. Terus format filenya juga dimasukkan. Jika dia format filenya .dat, maka di akhir filenya harus .dat. Jika dia file format kalian itu adalah .txt, maka juga masukkan .txt. Masukkan. Setelah masukkan input filenya, masukkan hasil outputnya nanti tuh mau kalian kasih nama apa. Di sini saya ingin memberikan nama file saya itu output itu adalah output coba fix, bukan output coba fix. Yang kedua deh, jangan yang tes kedua gitu. Lalu saya enter lagi. Untuk restart ini bisa teman-teman kosongkan aja. Ini juga bisa teman-teman kosongkan, juga bisa teman-teman kosongkan. Lalu ini VIP-nya meminta konfirmasi apakah informasi yang di atas itu sudah benar semua. Jadi jika sudah benar, teman-teman tinggal ketik iya aja. Jika belum, teman-teman bisa nge-redefine ulang lagi, masukkan nama-nama filenya, informasi filenya. Saya ketikkan iya di sini. Nah, yang teman-teman lihat, karena tadi kita memasukkan komen plot mesh kan di scriptnya, maka setelah kita mengetik Y, kita mengkonfirmasi, dia akan langsung menampilkan pemodelannya. Nah, teman-teman, untuk menjalankan aplikasinya cukup seperti itu saja. Lalu, karena tadi kita, ini sebenarnya sudah selesai, teman-teman. Untuk runningnya itu sudah seperti itu aja. Data-datanya nanti langsung keluar ke file ini. Tadi kan saya kasih nama ini nih, output coba fix test kedua. Setelah kita ketik yes tadi tuh, dia langsung selesai. Ini langsung ada filenya. Output coba fix test kedua ini langsung ada. Bisa langsung kita lihat hasilnya. Nah, udah seperti itu saja sebenarnya untuk runningnya. Cuman jika teman-teman eh, lagi masa coba-coba nih kan, lagi eh, daripada teman-teman terus-terusan lihat filenya, ngecek lagi ke bawah, nge-scroll ke bawah, nyari data filenya. Kalian, karena teman-teman tadi sudah memasukkan komen interaction, teman-teman bisa melakukan pengecekan itu langsung di aplikasinya aja. Dengan cara mengetikkan comment plot terlebih dahulu. Lalu setelah teman-teman masukkan comment plot, kalian teman-teman tuh tinggal masukkan aja apa yang ingin teman-teman tampilkan. Misalnya yang pertama ini saya ingin menampilkan nodenya itu, nomor-nomor nodenya, maka dia akan muncul. Selanjutnya saya ingin menampilkan nomor elemen batangnya, maka muncul juga. Selanjutnya saya ingin menampilkan komen Dis. Dis ini tuh menentukan arah dari gayanya ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin ragu apakah teman-teman sudah benar menaruh bebannya tadi di skripnya, arahnya itu sudah benar atau belum, teman bisa masukkan komen dips. Di sini ya, teman-teman bisa nampak nih ada tanda panah warna hijau. Jadi kan nampak tuh ada gaya ke kiri, ada gaya ke kiri dan ada gaya sedikit ke bawah. Ya, ada gaya ke bawah dan ada gaya ke kiri. Emang nggak terlalu kelihatan karena tanda panahnya kecil. Lalu selanjutnya itu ada komen react all, komen reaction. Nah, komen reaction itu untuk menampilkan reaksi peletakannya itu. Nah, di sini kan teman-teman sebenarnya ini untuk yang tumpuan yang berada di join 10 itu sebenarnya ada ya teman-teman reaksinya. Cuman
Dia diperkecil, skalanya itu diperkecil di gambar ini. Karena yang bener-bener banyak penopang itu di struktur saya itu kan tadi dapat teman-teman limit itu tadi di tumpuan yang berada di node satu kan, sehingga dia gambarnya ini yang paling dibikin besar banget gitu yang di node satu. Terus yang di node 10 itu diperkecil. Padahal ada nih teman-teman gambarnya. Lalu selanjutnya untuk menampilkan tegangannya itu masukkan komen stres. Nah, ini nampak teman-teman nilainya yang seperti saya tampilkan di PPT tadi. Lalu untuk menampilkan garis displacement itu menggunakan komen CONT. Tergantung teman-teman ingin menampilkan displacement berapa. Jadi misalnya teman-teman ingin menampilkan displacement pada sumbu X, jadi CONT spasi satu. Itu berarti sumbu X ya teman-teman. Yang nggak ada horizontalnya, displacement pada sumbu horizontal. Seperti ini. Displacement pada sumbu vertikalnya, maka CONT spasi 2. Terus displacement pada sumbu ketiganya jika teman-teman memasukkan 3 dimensi ya, tapi karena di sini cuma 2 dimensi, jika saya masukkan dia CONT 3 maka nggak ada yang keluar. Jadi cukup sekian aja sebenarnya untuk cara penggunaan VIP-nya. Jika teman-teman masih bingung, mungkin bisa dibaca-baca lagi aja manual booknya. Terus untuk memberhentikan programnya itu teman-teman bisa ketik N pertama dulu untuk menghentikan comment plotnya. Lalu selanjutnya itu teman-teman bisa masukkan comment stop. Teman-teman di situ diminta konfirmasi stop execution, teman-teman bisa ketik Y, dia akan keluar. Jadi cukup sekian mungkin eh, video yang saya buat untuk mengenai pemahaman dan membantu teman-teman untuk menggunakan aplikasi VIP. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang kurang jelas atau kurang dipahamin atau ada yang salah. Saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.